Biografi singkat Kiai Haji Mahmud Hasil bin Muhammad Hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Mahmud Hasil adalah salah satu ulama di Palangkaraya. Beliau lahir di Banjarmasin pada tahun 1946 Masehi. Beliau putra dari almarhum Muhammad Hasil yang aslinya berasal dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Silsilah beliau adalah Kiai Haji Mahmud Hasil bin Muhammad Hasil bin Muhammad Wasid bin Maksum bin Marfu'at bin Kiai Hasbullah bin Ibrahim bin Asif, yaitu saudara kandung dari neneknya Kiai Khalil Bangkalan, yang mana ketika ditarik ke atas sanadnya sampai ke Said Sulaiman Mojo Agung, yaitu cucu dari Sunan Gunung Jati yang bernama asli Syarif Hidayatullah. Alasan ayah beliau pindah ke Banjarmasin karena melihat banyak ulama yang lahir dari Kalimantan Selatan pada zaman itu, yaitu berasal dari pondok pesantren Darussalam Martapura, yang mana salah satu pesantren tertua di Kalimantan. Sehingga dengan alasan itulah ayah beliau hijrah ke Kalimantan Selatan untuk mensekolahkan anak-anaknya ke pondok tersebut. Kiai Haji Mahmud Hasil setelah sempat sekolah dasar di Teluk Tiram 2 tahun, pindah ke pondok pesantren Darussalam pada tahun 1962 Masehi dan selesai pada tahun 1973 Masehi. Pada tahun-tahun tersebut, guru-guru di pondok pesantren Darussalam sangat terkenal dengan kealiman dan istiqomahannya. Setelah selesai mondok di pesantren Darussalam Martapura, Kiai Haji Mahmud Hasil melanjutkan mempelajari ilmu-ilmu agama dari banyak guru yang ada di Martapura maupun luar Martapura. Beliau terkenal dengan murid yang rajin menuntut ilmu agama, dan dari pernyataan beliau ketika di majelisnya, "Aku sangat cinta dengan ilmu agama, makanya aku cangkal atau rajin dalam belajar." Lebih dari 50 guru beliau yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari berbagai macam bidang ilmu agama. Adapun salah satu ilmu yang beliau pelajari yaitu ilmu hakikat, ilmu tasawuf muhakkikin, yaitu ilmu yang mengajarkan bahwa sebenar-benar manusia pada hakikatnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tersebut beliau dapatkan dari guru beliau yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Syukur, Teluk Tiram, Banjarmasin pada tahun 1965 Masehi, dan dilanjutkan berguru kepada Tuan Guru Haji Anang Ramli di Bati-Bati. Adapun sanad keilmuan beliau dari ilmu tasawuf muhakkikin, itu dari guru beliau Muallim Haji Abdul Syukur, Teluk Tiram, Banjarmasin, dari gurunya Muhammad Ibnu Amin Al-Kutubi Al-Makki, dari gurunya Syekh Sayyid Hussein Aidit, dari gurunya Said Idrus Umar bin Idrus Al-Habsyi, dari pamannya Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dari gurunya Al-Alamah Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Saleh Asy-Sya'bi Al-Ansari Al-Madani, dari gurunya Al-Arif Billah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani yang dikenal dengan Syekh Samman Al-Madani. Beliau hijrah ke Palangkaraya pada tahun 1990 Masehi. Perjalanan beliau sempat pindah ke Banjarmasin selama 2 tahun dan ke Batu Licin selama 2 tahun. Setelah 4 tahun di sana, beliau kembali diminta untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu hakikat ke Palangkaraya. Adapun alasan beliau diminta kembali ke Palangkaraya adalah karena orang melihat murid-murid beliau yang meninggal jasadnya utuh dan bercahaya. Dan dari saat itulah pada tahun 2004 sampai sekarang beliau tinggal di Palangkaraya dan mendirikan majelis yang bernama Ubudiyah, Taman Pendidikan Quran Ubudiyah, dan Pondok Pesantren Sunan Jati. Karomah beliau sangatlah banyak yang dirasakan oleh murid-muridnya. Karomah terbesar yaitu beliau mengarang 4 kitab yang bernama Kitab Simpanan Berharga, Kitab Serantang Saruntung, Kitab Wajah Sampai Kaputing, dan Kitab Kayuh Bahimbai. Kitab ini berisi ilmu syariat, ilmu ma'rifat, serta hakikat. Juga tidak lepas berisi amalan-amalan solawat dan kisah-kisah nabi, sahabat, dan para salaf. Selain itu, pengakuan dari guru Saifuddin Zuhri
bahwa beliau adalah seorang waliullah, dan pengakuan dari Said Asy-Syaikh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani Al-Hasani yang berasal dari desa Jimzarok, wilayah Is'id, sebelah timur Turki. Beliau mengatakan bahwa guru Kiai Haji Muhammad Hasil adalah wali yang soleh, dan banyak lagi yang dirasakan oleh murid-muridnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan 3 yang sudah disebutkan di atas sudah sangat cukup untuk kita istiqomah belajar menuntut ilmu agama yang beliau sampaikan. Majelis beliau yang berada di Jalan Jati, Palangkaraya, terus didatangi orang setiap harinya dari berbagai daerah untuk minta amalan, ijazah, maupun minta jawaban tentang persoalan-persoalan agama. Tidak hanya di Palangkaraya, majelis beliau tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan ratusan bahkan ribuan majelis mengajarkan kitab-kitab karangan beliau kepada murid-muridnya. Usia beliau sekarang 77 tahun, dan beliau adalah alumni Darussalam Martapura tertua di Banjarmasin dan Palangkaraya yang masih ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan beliau kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita terus bisa belajar dengan istiqomah menuntut ilmu-ilmu agama dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.